mengharapkan ridhonya Allah SWT, dia ampunkan dosa-dosanya. Kalau seperti juga tidak puasa, kalaulah amal ini kan dua, ada ganjaran pahala, ada ganjaran dosa. Jadi dosanya besar, nyal kabair. Jadi termasuk dosa besar itu ialah meninggalkan puasa, sama seperti meninggalkan salat. Tapi kalau meninggalkan salat ini lebih dahsyat lagi ancaman Allah SWT. Siapa orang yang meninggalkan salat muta'ammidan, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa orang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia sesungguhnya kafir secara nyata. Maksudnya dia bukan meninggalkannya saja, tapi mengingkari salat itu. Begitu juga dengan puasa. Jadi kalau ada orang menganggap enteng, apa itu puasa? Bisa jadi kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Darul Adib Medan Channel dimanapun Anda berada, saya Andri Saputra Lubis insyaallah akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan dalam acara talk show atau bincang-bincang santai bersama Abuya. Alhamdulillah Abuya sudah berada di depan kita. Insyaallah nanti kita akan bertanya-tanya tentang bulan Ramadan. Bagaimana nanti persiapan kita di bulan Ramadan, bagaimana nanti kita menghindari hal-hal yang tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan, atau nanti bagaimana bisa membentuk pribadi yang takwa melalui bulan Ramadan. Namun sebelumnya kita sapa dulu Abuya, karena Abuya ini memang jadwalnya sangat sibuk, dan ini pun acara kita ini sudah sering kita tunda-tunda karena kesibukan beliau. Tapi kita bersyukur, mudah-mudahan umur beliau dipanjangkan Allah. Amin. Dan berkah bermanfaat untuk umat. Amin. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya saya informasikan bahwa Abuya kita ini memiliki nama lengkap Abuya Abdul Razak Khalifah Ali. Beliau ini menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Mustafawiyah. Setelah itu beliau berangkat ke kota Makkah, tanah suci, menemui para ulama untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, membekali diri untuk mengabdikan diri ke umat. Setelah itu beliau hijrah ke negeri tetangga Malaysia. Di Malaysia beliau menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu beberapa tahun tentunya. Setelah itu beliau kembali ke tanah air, menetap di kota Medan, mendirikan pondok pesantren Darul Adib yang sekarang dipimpin sendiri oleh beliau. Nah, disinilah beliau berkhidmat, mengabdikan dirinya kepada umat dan agama. Mudah-mudahan pengabdian beliau dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita bertanya-tanya tentang seputar Ramadan, kita persilahkan dulu Abuya untuk menyapa para pemirsa dan mungkin memberikan sepatah dua patah kata tentang bulan Ramadan. Kepada Abuya kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa syukra lillah wassalatu wassalamu mawala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu man la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini Allah masih memberikan kita semua kesehatan, kesempatan untuk bincang-bincang santai seputaran Ramadan, yaitu di Darul Adib yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita, kekasih kita Rasulullah SAW, yang kita sama-sama harapkan syafaat beliau pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Andre yang sudah hadir bersama-sama kita untuk talk show seputaran Darul Adib dan Ramadan Al-Mubarak insyaallah ta'ala. Jadi alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan Allah kesempatan untuk berkhidmat di Darul Adib ini. Sebelumnya Al-Faqir ini belajar di Mustafawiyah dan di Makkah Al-Mukarramah dan juga di Malaysia. Saya 9 tahun tinggal di Malaysia, mengajar dan belajar. Alhamdulillah. Jadi syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah
Sekarang saya diberi kesempatan oleh Allah untuk memimpin satu pendidikan tahfidzul Quran Darul Adib. Alhamdulillah, di tempat inilah kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan nama Darul Adib ini. Darul Adib, rumah yang penuh dengan adab. Jadi rumahnya orang beradab. So itu saya selalu mengutamakan adab dan juga kebersihan. Jadi saya ingin Islam itu berbudi luhur, Islam itu indah bersih. Itulah yang sehari-harian saya Darul Adib ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua para pencinta Darul Adib, orang-orang muhibbin, orang-orang yang banyak membantu Darul Adib ini, baik dari segi material dan moral. Alhamdulillah. Kalau kita bercerita tentang Ramadan Al-Mubarak, insyaallah sebentar lagi, tinggal beberapa hari saja lagi, kita akan masuk satu bulan yang sangat-sangat mulia, yang semua orang merindukan keberkahan, kemuliaan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita sekarang berada di penghujung Sya'ban, yang disebut oleh Rasulullah SAW, inna syahra Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulanku, bulannya Allah. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban, kata Nabi, adalah bulanku. Ramadan adalah bulan umatku. Jadi alhamdulillah kita sudah berakhir di Rajab dan di penghujung Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk satu bulan yang sangat mulia, itulah bulan Ramadan. Kalau di Makkah, bulan Ramadan ini selalu disebut Ramadan Karim. Jadi di mana-mana di Haramain Asy-Syarifain, di Makkah, Madinah, kalimat-kalimat Ramadan Karim, baik di hotel, baik di jalan-jalan, itu memang tertulis membuktikan kegembiraan. So itu kalau di Makkah itu Ramadan itu sangat meriah. Di mana-mana ada makanan, ta'jil itu Masya Allah. Semua orang berlomba-lomba untuk menafkahkan hartanya, memberikan orang-orang yang berpuasa, baik di jalan, di pinggir-pinggir jalan banyak itu orang menahan mobil untuk berhenti untuk mengambil ta'jilnya, untuk diberikan kepada para musafirin. Masya Allah. Ya, begitu juga kadang-kadang di terminal-terminal, di pasar-pasar. Kalau masjid nggak usah ditanya lagi lah. Sama seperti di Masjid Nabawi misalnya, 300 meter dari pintu masjid sudah banyak anak-anak kecil. Ya, berlomba-lomba mereka memegang tangan kita, mengajak kita, menggenggam tangan kita. Sampai kita masuk ke dalam masjid, dia tidak lepas tangan kita sampai kita duduk di tempat yang sudah disediakan untuk kita berbuka. Masya Allah. Masya Allah. Begitulah Ustadz. Iya. Mereka itu di sana memuliakan keberkahan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa-siapa orang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Itulah kunci dari kehidupan ini. Sebanyak manapun amal ibadah kita di dunia ini, kebaikan kita, yang pada ujung-ujungnya kita semua akan menghadap Allah SWT. Ketika menghadap Allah ini hanya dua saja destinasi kita, syurga atau neraka. Oleh sebab itu, kalau Allah SWT memberi jaminan kepada orang-orang bergembira di bulan Ramadan, sudah Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Bagaimana pula dengan orang-orang, Masya Allah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia berdiri menghiasi Ramadan dengan ibadah, ketakwaan kepada Allah SWT, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu yang disebutkan dalam hadis, naharuhu bisyam wa layaluhu bil qiyam. Siang harinya kita puasa, malamnya kita isi untuk qiyam, untuk salat tarawih misalan. Jangan kita tinggalkan tarawih. Kita ambil tarawih itu yang maksimal 23 rakaat. 20 tambah 3. Jangan kita ambil yang 8 rakaat, rugilah kita. Karena kalau kita hanya salat 8 rakaat, ya,
Sedangkan tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Hmm. Jadi kita ambil yang maksimal. 20 rakaat tarawihnya ditambah 3 witirnya. Lebih lengkap lagi kalau 20 Ramadannya, tarawihnya 20, ditambah lagi 11 rakaat witirnya. Masya Allah. Inilah yang dibuat oleh salafus saleh, orang-orang yang terdahulu dari kita. Mereka begitu antusias, semangat, nasyad mereka itu, rajin mereka di bulan Ramadan ini. Jadi itu saja yang dapat dari saya. Wa'alafu minkum. Baik Abuya, itulah pandangan untuk Ramadan secara singkat. Namun kita akan berusaha mengorek-orek ya, bagaimana sebenarnya Ramadan itu. Nah, jadi kita juga pengen tahu ya, sebenarnya apa saja keutamaan-keutamaan yang terkandung dalam bulan Ramadan. Karena kita dengar bahwa Ramadan itu sayyidus syuhur, penghulu semua bulan, bulan paling mulia begitu. Jadi apa saja yang terkandung di situ ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan Al-Karim ini sayyidus syuhur. Jelas itu. Karena bulan ini adalah bulan nuzulul Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu sayyidus syuhur. Jadi setiap orang apa ini ada sebutan Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidus Syuhur, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Jadi bulan Ramadan Sayyidus Syuhur, pimpinan sekalian bulan. Karena di bulan Ramadan ini bulan Masya Allah, yang mana di bulan Ramadan, bulan yang kita Allah mendidik kita untuk melawan hawa dan nafsu kita. Dan di bulan Ramadan inilah Allah turunkan kitab yang paling mulia. Diturunkan oleh malaikat yang paling mulia kepada makhluk yang mulia. Kitab yang mulia di bulan yang paling mulia. Sebab itulah hebatnya Al-Quran. Sebab itu dari awal saya sangat semangat untuk mendirikan tahfizul Quran. Mendidik anak-anak ini, melahirkan generasi-generasi Qurani. Setelah 3 tahun mereka menghafal Quran, barulah kita memikirkan mereka untuk menjadi alim. Karena kunci dari segala ilmu ini Ustadz adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi kalau Al-Qurannya sudah mantap dan dia sudah bisa menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, untuk ilmu-ilmu yang lain begitu mudah bagi beliau, bagi mereka itu. Jadi sebab itu disebut Sayyidus Syuhur. Bulan ini adalah bulan yang mulia Ramadan ini karena satu, nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Di bulan yang tidak ada, bulan yang Allah SWT sebutkan ya, yang bulan puasa ini amalan yang langsung ana ajazibih. Ya, kalau amalan yang lain itu Allah membalasnya, tapi kalau Ramadan ini ana ajazibih, saya yang membalas mereka itu. Subhanallah. Sampai dalam syurga Ustaz, ada nama syurga Babur Rayyan. Babur Rayyan ini dikhususkan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang Masya Allah berpuasa di waktu di bulan Ramadan atau di bulan-bulan selain dari bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah mendidik hawa nafsu kita. Bayangkan, makan itu halal, itu halal, tapi di Ramadan haram makan. Ya, mengadakan hubungan dengan istri itu halal, tapi di Ramadan Allah haramkan. Jadi di bulan Ramadan lah yang halal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa itu? Untuk menunjukkan kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu sungguh mulialah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan berdiri beribadah mengisi hari-harinya Ramadan penuh dengan imanan wa ihtisaban, sehingga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Masya Allah, Masya Allah. Baik Buya, kita kan sekarang masih berada di bulan Sya'ban. Masih beberapa hari lagi kita menuju Ramadan. Mungkin pemirsa Darul Adib Channel perlu tahu apa saja persiapan yang harus disiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Setiap sesuatu dalam hidup ini mesti ada persiapan. Kalau kita mau masuk sekolah, kita ada persiapan kita untuk memiliki baju, sepatu, dan perlengkapan sekolah. Apalagi akan masuk dalam satu bulan yang begitu mulia, pasti banyak persiapan-persiapan. Yang pertama, tanzibul qulub, membersihkan hati jiwa kita. Bersihkanlah hati. Yang kedua, hubungkan silaturahmi. Karena apapun amal kita, kalau terputus silaturahim kita, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dari kunci segalanya adalah keikhlasan. Belajarlah ikhlas, belajarlah membersihkan hati, karena Allah SWT dalam Al-Quran menyebutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya,
sungguh rugilah orang-orang yang mengotorinya. Yang kedua, hubungkanlah silaturahmi. Yang ketiga, selalulah bermuamalah dengan manusia dengan baik. Ya, selalu hidup ini optimis. Kita selalu berpandangan baik kepada orang, positive thinking. Ya, itu latihan diri kita dari sekarang untuk kita mempersiapkan diri kita di satu bulan yang Masya Allah, Tabarakar Rahman, bulan yang penuh dengan kemuliaan, keindahan. Dan di bulan Ramadan itulah nanti akan dilihat kebersamaan manusia, kesetaraan manusia. Dan disinilah kita lihat orang-orang nanti ada nggak ta'awun, tolong menolong. Maka nampak di bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, sehingga kita merasakan lapar. Ya, supaya kita terfikir beginilah saudara-saudaraku yang mereka berkekurangan dalam hidup mereka, sehingga kita rasa lapar. Jadi kita pun berfikir inilah orang-orang fakir, fuqara, miskin. Maka setelah habis Ramadan menjadilah kita orang yang karim, orang yang pemurah kita, dermawan kita, suka kita menolong orang kita. Itulah tarbiyah yang ada di bulan Ramadan, insyaallah ta'ala. Masya Allah. Jadi persiapan yang paling utama sebenarnya bukan menyiapkan baju baru ya, bukan sajadah baru, bukan telekung baru, bahkan bukan baju baru, tapi ternyata hati yang baru, pembersihan hati itu yang utama. Masya Allah, sangat luar biasa ilmu yang kita terima. Mungkin pemirsa dari Darul Adib Channel juga perlu tahu ya, karena memang Ramadan ini kan salah satu rukun Islam, bahwa kewajibannya itu memang tidak main-main. Jadi seperti apa sih ya tingkat kewajiban dari Ramadan ini? Tingkat kewajiban Ramadan ini sama seperti sholat, ya, karena dia adalah min arkanil Islam. Kita semua tahu arkanul Islam khamsah. Rukun Islam itu adalah 5. Syahadah, sholat, saum di Ramadan, zakat, hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban Ramadan ini sama seperti kewajiban sholat. Jadi kalau kita puasa Ramadan, bukanlah kita dibilang orang hebat, enggak. Kalau kita puasa di Ramadan, bukan artinya kita itu hebat, enggak hebat kita. Karena memang kewajiban kita. Tapi kalau hari-hari kita setelah Ramadan, bisa kita puasa 6 hari Syawal, bisa kita puasa sunat Senin Kamis, bisa kita puasa sunat Yaumul Biyad, hari putih misalkan, bulan-bulan yang Masya Allah yang dianjurkan kita berpuasa, itu baru hebat. Tapi kalau Ramadan ini kita puasa seolah-olah kita muslim yang hebat, bukan. Karena memang kita diwajibkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, kewajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian untuk kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu. Jadi itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan ini, puasa ini sama seperti melaksanakan kewajiban yang lain, seperti kita sholat, seperti kita bayar zakat. Ya, tapi di bulan Ramadan ini keutamaannya Allah berikan keutamaan di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi tidak bisa dianggap main-main. Bahkan tingkatnya sama kewajiban antara puasa dan sholat. Ya, bahwa sholat ini tidak bisa kita tinggalkan. Bahkan nanti di akhirat sholat ini adalah amal yang paling pertama dihitung atau dihisab oleh Allah. Begitu juga dengan puasa ternyata. Jadi setelah ini mungkin kita juga perlu tahu ya, apa sih ganjaran atau hukuman bagi orang-orang yang tidak mau berpuasa ya? Jadi ganjaran orang yang berpuasa yang pertama yang kita Allah SWT sebutkan ya, dalam hadis ya disebutkan seperti tadilah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan penuh iman, ya, apalagi menganggap enteng, menganggap layas, remeh dengan puasa. Apa puasa? Tidak boleh. Jadi karena ancaman orang-orang yang meninggalkan kewajiban itu adalah minal kabair, dosa besar. Dosa besar. Orangnya disebut fasik. Fasik orang-orang yang tidak puasa itu. Ya, kalau namanya sudah fasik, itu artinya berat itu. Seorang yang fasik tidak boleh jadi wali untuk menikahkan anak perempuannya. Sampai ke situ ancaman Allah SWT. Baik, begitulah ancaman bagi orang yang enggan berpuasa. Nah, jadi tidak bisa dianggap sebelah mata ibadah puasa ini, karena memang selain dia istimewa,
dia juga salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan sesuai rukun yang lain. Begitulah mungkin kesimpulan yang di jawaban dari Abuya kita. Namun saya juga pernah baca satu hadis, Buya, bahwa ada sekelompok manusia ketika berpuasa yang dia dapatkan bukan pahala, bukan ganjaran yang baik, tapi ju' wal atos. Dia hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Jadi mungkin pemirsa dari Darul Adib Medan Channel perlu tahu juga, Buya, apa saja hal-hal yang harus dihindari ketika berpuasa supaya puasanya tidak sia-sia, Buya. Nah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, memang ada disebut oleh Rasulullah SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Berapa banyak, kata Rasulullah SAW, kam min sa'imin, berapa banyak orang yang puasa. Sa'imin itu kalau dalam ilmu nahwu itu nakirah itu. Artinya umum. Ya, berbeda dengan isim ma'rifah. Allah dituliskan alif lam. Jadi ini sa'imin, isim nakirah, maknanya umum. Berapa banyak? Banyaklah, kalau orang Jawa bilang banyak, bukan banyak, banyak. Banyak ya. Nah, begitulah. Berapa banyak orang yang puasa, lahu min siyami, tak dapat apa dia dalam puasanya, ilal ju', kecuali lapar, wal atash, dahaga. Limadha? Kenapa? Nah, soalannya kalau Arif itu kan anak-anak ini agak sedikit bahasa Arab gitu lah. Limadha? Nah, kenapa? Oh, satu, yang pertama tidak ikhlas. Yang kedua, dia hanya menjaga secara zahiriyah puasa, dia tidak makan, tapi matanya masih maksiat, telinganya masih mendengar yang tidak diridhoi Allah, lisannya masih menggibah, kadzib, dia berdusta, ya, dia tidak menjaga semua anggota-anggota tubuhnya, apalagi anggota batiniahnya, hatinya, dia tidak menjaga. Bahkan banyak orang puasa banyak tidur dia, siangnya tidur melulu dia. Sedangkan para sahabat-sahabat, para ulama-ulama di bulan Ramadan lah mereka qillatun naum, mereka itu mengurangkan tidur mereka. Ya, qiyam katsirul ibadah, mereka itu memperbanyak ibadah mereka siangnya, masya Allah, puasa dengan qiraatul Quran. Karena syahrul Quran, Ramadan itu disebut syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya, bulan yang sangat mulia Ramadan ini. Jadi kalaulah orang tadi itu dalam hadis disebut oleh Nabi, memang betul, karena banyak orang puasa terus, marah-marah terus, dusta terus, bohong terus. Jadi di pasar-pasar tetap masih menipu juga. Nauzubillah min dzalik. Berarti puasa ini tidak hanya secara zahir tapi juga harus secara batin. Tidak hanya perutnya yang puasa, tapi hatinya juga harus puasa. Baik, Buya, mungkin kita juga perlu tahu, Buya, selain berpuasa, bulan Ramadan itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan apa saja, Buya, yang memang diutamakan juga di bulan Ramadan? Amalan yang jadikan amalan para ulama-ulama di bulan Ramadan itu adalah qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Itu memang kalau kita lihat kitab-kitab ulama salaf itu, mereka itu Al-Quran, masya Allah, berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Karena memang dah Ramadan ini disebut syahrul Quran. Syahrul Quran. Sebab itu amalan yang paling utama di bulan Ramadan, di samping salat tarawih di malam hari, itu qiraatul Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau ramai ulama-ulama itu meninggalkan amalan lain, misalkan mereka banyak istighfar, tapi kalau Ramadan mereka itu memperbanyak membaca Al-Quran. Subhanallah. Di samping membaca Al-Quran, banyak salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga malamnya jangan tinggalkan tarawih ini, jangan sekali-kali tinggalkan salat tarawih. Karena kalau Anda teringin pun salat tarawih, kalau sudah habis Ramadan, jangan harap lagi tunggu 1 tahun lagi baru bisa salat tarawih. Jadi rugilah seseorang yang menganggap enteng, anggap remeh salat tarawih itu, sehingga mereka tidak salat tarawih. Padahal salat tarawih ini luar biasa fadilatnya, keutamaannya, yang hanya ada di bulan Ramadan. Kalau sekarang nih, seperti sekarang nih, rajin saya, teringin saya ini ingin sholat taraweh, nggak bisa. Tak bisa, memang nggak ada.
nggak boleh. Nggak boleh, memang tak ada. Nggak ada syariat. Tapi kalau Ramadan, Masya Allah. Jadi soal itu jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Nah itu. Bahkan saya sering saya bilang di majelis-majelis saya, Ustaz. Iya. Minta maaf saya, jangan ada yang tersinggung dengan ucapan saya ini. Banyak masjid-masjid mengutamakan ceramah-ceramah di bulan Ramadan, tausiah-tausiah. Akhirnya mereka memendekkan rakaatnya salat tarawih. Padahal 11 bulan boleh ceramah. Iya. Tapi tarawih mau kapan? Mau sampai kapan kita salat tarawih? Hanya habis Ramadan. Jangan tersinggung ya para pemirsa-pemirsa semua yang dimanapun Anda berada. Karena itu fakta. Ucapan itulah faktanya kehidupan. Padahal tarawih itulah dibanyakkan rakaatnya, bukan ceramahnya dipanjangkan. Karena ceramah Anda boleh ceramah 12 bulan setahun. Tapi tarawih hanya Anda boleh sebulan dalam setahun. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Buya, jadi luar biasa ya. Jadi amalan ketika di Ramadan itu bukan hanya puasa, bahkan ada lagi tadi syahrul Quran. Kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi. Bahkan yang paling utama tadi yang nggak boleh dilakukan di bulan lain, itulah sholat taraweh. Karena memang faktanya iya dipotong, diambil yang paling ringan di sholat tarawehnya, dibuatlah ceramah yang panjang. Jadi itulah mungkin yang harus kita perbaiki ke depannya. Kita ambil yang utamanya, kita pending dulu yang nomor sekiannya, seperti itu. Baik Buya, mungkin kita juga perlu tahu, karena di surah Al-Baqarah ayat 183 dikatakan, buah dari puasa itu adalah taqwa, la'allakum tattaqun, di akhir ayat. Nah, jadi kita juga perlu tahu Buya, bagaimana sih puasa yang bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang takwa itu ya? Puasa itu kalau kita tengok definisi takwa itu, ya Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan dalam kalimat hikmahnya, at-taqwa wal khawfu ilal jalil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad yaumir rahil. Takwa itu apa sih? Apa itu takwa? At-taqwa wal khawf, dia takut kepada Allah Al-Jalil. Itulah Allah yang maha gagah perkasa, yang Allah itu maha segala-galanya. Wal qana'atu bil qalil, jadi itu takwa itu. Qana'ah, memadakan apa yang ada. Sesuai dengan puasa. Puasa itu mendidik kita untuk hidup jadi qana'ah, ya, supaya hidup apa adanya, ala kadarnya, jangan mubazir, jangan memboros dalam hidup. Itulah imsak, menahan. Ya, imsak itu artinya menahan kita. Jadi sesuai natijah dari hasil dari puasa ini adalah takwa. Jadi takwa tadi takut kepada Allah yang pertama. Yang kedua qanaah. Ya, wal qanaatu bil qalil, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu memadakan yang sedikit. Sedikit cukup. Bukan banyak tak cukup. Sedikit pun cukup. Satu lagi, 3 itu definisinya, wasti'dad yaumur rahil, bersiap-siaplah kalian menghadapi satu pelayaran yang tidak tahu halat tuju, yang kita tidak pasti kemana, itulah alam akhirat. Artinya semuanya kita akan sampai kepada satu hari, yang hari itu hari pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Jadi orang yang takwa itu ialah orang yang takut kepada Allah, hidup qanaah, dan hidupnya zad, ma makna zada, bersiap, berbekal untuk menghadapi satu pelayaran yang panjang. Itulah hari kiamat. Itu. Baik Buya, mungkin di akhir sesi ini kita minta kata-kata penutup dari Buya tentang puasa, atau mungkin kita bilang nasihat lah kepada pemirsa Darul Adib Medan Channel supaya bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Nasihat saya kepada diri saya sendiri Al-Fakir ini, alhamdulillah, mumpung Allah memberikan kita kesehatan, mumpung Allah memberikan kita kesempatan masih hidup kita di Ramadan 1443 ini, Masya Allah. Siapalah yang memberikan kita kesempatan ini kalau bukanlah Dia yang Maha Pengasih itu. Sudah berapa ramai sahabat kita, saudara-saudara kita, dengan kondisi corona seperti ini, seperti sahabat saya, banyak yang sudah meninggalkan dunia fana ini, berpisah dengan kita. Bahkan ramai di kalangan kita, ayahnya, bundanya, saudaranya, sahabatnya sudah pergi meninggalkan kita, sekarang sudah berjumpa dengan Allah SWT. Qad laqiya rabbah,
sudah berjumpa dengan Allah. Jadi nasihat saya kepada diri saya sendiri, kepada keluarga saya, terutama juga kepada pencinta-pencinta Darul Adib, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Maka marilah sama-sama kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kita, kesempatan tahun 1443 ini, diberikan Allah kesempatan kita berada di bulan Ramadan nanti. Maka mari, jangan kita sia-siakan hidup kita, auqat kita, waktu-waktu kita, kesempatan kita. Mari sama-sama kita perbanyak ibadah kepada Allah. Kita bersihkan diri kita bersihkan lisan kita bersihkan seluruh anggota tubuh kita. Mudah-mudahan Allah meridai kita, merahmati kita, dan kita ikhlas beribadah, dan beribadahlah di siang dan malamnya Ramadan. Kurangkanlah tidur, kurangkanlah kita lagha, melakukan apa-apa yang sia-sia dalam hidup kita yang tak diridai Allah SWT. Perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah solat sunat, seperti yang saya katakan dari awal tadi. Maka jangan sampai tertinggal kita walau satu rakaat pun di solat tarawih kita, di malam-malam kita. Maka kita banyakkanlah ibadah kita. Kalau duha kita misalkan di luar Ramadan, alhamdulillah rajin kita solat duha, Masya Allah lebih rajin lagi kita di bulan Ramadan. Kalau solat tasbih mathalan, kita di luar Ramadan kita rajin solat tasbih, bahkan kita tingkatkanlah solat tasbih kita. Kalaulah bersedekah juga, kita semua tahu setiap kebaikan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan sab'umiyah. Allah melipat gandakan semua kebaikan mudha'afah. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan Allah 700. Apapun kebaikannya, baik itu solat, baik itu infak, sedekah, zakat, apapun kebaikan-kebaikan. Di samping itu juga malulah kita kepada Allah. Kalaulah bulan Ramadan kita kotori dengan dosa, malulah kita kepada Allah kalau bulan Ramadan kita kotori dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu sajalah dari saya. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih banyak Buya atas nasihat-nasihatnya, mau'izah hasanahnya. Mudah-mudahan nasihat ini bisa mengantarkan pecinta-pecinta Darul Adib ini kepada pribadi yang takwa. Dan mudah-mudahan dengan acara ini dapat mencerahkan kita. Kalau tadinya kita mau menuju Ramadan masih remang-remang, masih gelap, insya Allah ini bisa diterangkan dengan pencerahan dari Abuya kita. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan, di acara yang sama dan materi yang berbeda. Mungkin nanti kita akan minta lagi materi-materi yang lain, atau mungkin pemirsa atau pecinta-pecinta Darul Adib atau pemirsa dari Darul Adib Medan Channel bisa dibuat di komentar apa yang perlu kita bahas atau pertanyaan apa yang perlu ditanyakan, nanti kita tanyakan kepada Abuya. Baik, saya Andri Saputra Lubis undur diri. Namun sebelum meninggalkan channel ini silahkan subscribe dulu, subscribe, like, and share. Kenapa? Tujuannya sederhana. Dengan menyebarkan dakwah, insya Allah itu akan menjadi pahala jariah untuk kita semua. Ketika orang menonton video-video yang bermanfaat, insya Allah akan mengalir juga pahalanya. Jangan pula kita share yang tidak baik-baik, itu juga nanti akan menjadi dosa jariah. Akan melekat juga dosanya sampai konten-konten itu digunakan orang lain. Seperti itu mungkin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.